Selamat hari Minggu adik-adik. Halo adik-adik, apa kabarnya semua? Kak Rachel, apa kabar? Baik Kak. Wah mantap. Kakak harap adik-adik dalam keadaan yang baik juga ya. Karena kakak-kakak semua dalam keadaan yang baik juga. Adik-adik, hari ini kita akan dilayani oleh kakak-kakak yang ada di sini loh. Masih inget nggak adik-adik sama kakak-kakak yang ada di sini? Kalau nggak inget, yuk kita kenalan lagi. Di sini ada Kak Tommy sebagai gitaris, ada Kak Betran sebagai kahonis, ada Kak Eca dan Kak Rachel sebagai liturgos. Wah, Kak Eca lihat kayaknya masih pada ngantuk dan pasti pada lemes nih Kak Rachel. Iya bener banget nih Kak. Ayo adik-adik, biar lebih semangat kita bangkit berdiri untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Ikutin gerakan kakak ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kak Eca, ternyata masih pada lemes nih adik-adiknya, belum Iya pada nih. semangat. Ayo adik-adik, biar kita tambah segar dan tambah semangat, kita nyanyi satu lagu lagi yuk. Ayo kita sama-sama nyanyikan With Christ in the Vessel. With Christ in the vessel, we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home, sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. Adik-adik, sebelum masuk dalam ibadah, kita akan bersaat teduh untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan nanti. Mari lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kita sudah masuk ke dalam ibadah loh adik-adik. Jadi kakak harap adik-adik berdiri dengan posisi yang baik ya. Ayo, itu siapa yang masih duduk? Ayo berdiri yang bagus. Adik-adik, kalau kita selalu taat dan tetap tinggal di dalam Tuhan, pasti iman kita akan bertumbuh dan berbuah. Karena itu, sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita harus selalu taat dan terus mengandalkan Tuhan. Sehingga kita juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bener nggak Kak Rachel? Bener banget itu Kak Eca. Nah Kak Rachel, untuk kita tambah semangat, kita akan menyanyikan lagu dari Yesus Pokok dan Kita Caranya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam
Adik-adik, sekarang kita akan berdoa pembukaan. Lipatkan tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, karena pada hari ini kami dapat melaksanakan ibadah IHMPA kembali. Kiranya Tuhan memberkati kakak layan dan adik layan agar dapat beribadah dengan baik. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati dan membimbing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Adik-adik, sekarang kita akan membaca Mazmur Pujian. Mazmur Pujian hari ini terambil dari Mazmur 123 ayat 1 sampai 4. Dibuka ya kitabnya adik-adik. Kakak ulang lagi ya. Mazmur 123 ayat 1 sampai 4 berbunyi demikian. Pembacaan Mazmur Pujian pada hari ini terambil dari Mazmur 123 ayatnya yang pertama sampai dengan yang keempat yang berbunyi demikian. Nyanyian ziarah, kepadamu aku melayangkan mataku. Ya, Engkau yang bersemayam di sorga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuanya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Demikian Mazmur Pujian pada hari ini. Adik-adik, dari pembacaan Mazmur tadi, kita dapat mengambil kesimpulan kalau kita sebagai manusia kadang cenderung lebih bergantung kepada orang lain yang lebih mampu dari kita. Seharusnya kita tuh bergantung kepada Tuhan saja. Karena hanya dari berkat dan kasih Tuhan saja, kita masih bisa ada sampai saat ini loh adik-adik. Untuk merespon Mazmur Pujian, kita akan menyanyikan satu lagu pujian yang terambil dari Kidung Ceria 254, Yesus Segala-Galanya. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, adik-adik yang sudah bisa menulis, kakak persilakan untuk menyiapkan pulpen dan kertas untuk mencatat firman yang akan diberitakan. Ayo, siapkan hati dan pikiran kita dengarkan firman Tuhan yuk. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat pagi, apa kabarnya hari ini? Karena dia harap adik-adik yang ada di rumah sehat-sehat ya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Adik-adik boleh ambil Alkitab adik-adik, kita mau siapkan bahan bacaan Alkitab kita ya. Terambil dari kitab Yesaya 50 ayat 4 sampai 6. Yesaya 50 ayat 4 sampai 6. Kalau sudah ketemu, biarkan Alkitabnya terbuka ya adik-adik. Kita mau berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa untuk berkat-Mu hari ini. Tuhan boleh bangunkan kami Tuhan di pagi hari yang cerah ini dengan nafas kehidupan yang berasal daripada Tuhan.
Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau berkati Tuhan kami, supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, boleh ambil Alkitab yang tadi sudah dibuka. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Kitab Yesaya 50 ayat 4-6 yang berbunyi demikian. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yesaya 50 ayat 4-6 yang berbunyi demikian. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut jantungku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik, sebelum kakak cerita hari ini, kakak mau tanya dulu, ada yang tahu cerita tentang Nabi Nuh gak? Ayo, siapa itu Nabi Nuh? Pasti pada tahu kan, kelas 4 sampai kelas 6 nih. Pasti udah pada tahu, udah pada sering dengar cerita tentang Nabi Nuh. Iya, dia itu diperintahkan oleh Allah untuk membangun bahtera yang besar adik-adik, yang bentuknya menyerupai kapal. Dan Nuh apa? Taat adik-adik kepada perintah Allah, sehingga dia dan keluarganya selamat dari air bah yang meluluhlantakan banyak orang saat itu adik-adik. Jadi, apa yang kita pelajari dari Nabi Nuh? Nabi Nuh itu taat pada firman Tuhan ya adik-adik, taat selalu mendengarkan perkataan firman Allah. Nah, sekarang apa sih Kak kaitannya sama cerita kita hari ini? Nah, ceritanya adik-adik, bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan yang sangat dikasihi oleh Allah adik-adik. Tapi pada saat itu, bangsa Israel melakukan hal yang gak disukain sama Tuhan Allah adik-adik. Apa? Tadi sesuai bacaan Alkitab kita tadi dari Yesaya. Termasuk 10 hukum Taurat adik-adik. Hukum Taurat 1 dan 2. Ayo, ada yang tahu nggak hukum Taurat 1 sama kedua apa? Hukum Taurat pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di bumi, dan di dalam bumi. Nah, bangsa Israel ini adik-adik, dulu itu menyembah patung berhala, membuat patung berhala, menyembah Allah lain. Jadi Tuhan Allah marah adik-adik sama bangsa Israel. Nah, begitupun kita adik-adik, kita semua yang telah menerima keselamatan dari Tuhan Allah dipanggil untuk menjadi seorang hamba Allah yang taat akan firman Tuhan adik-adik, seperti Nabi Yesaya tadi yang taat akan firman Allah. Nah, sekarang kakak tanya, gimana sih Kak caranya supaya taat sama firman Allah? Ada yang tahu? Pasti pada tahu. Harus rajin berdoa, baca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, mengikuti ibadah IHMPA online ini adik-adik. Siapa tadi yang masih males-malesan bangun tidur? Aduh males mama, masih pagi, aku masih ngantuk, nanti aja. Nah, kita harus ibadah dulu ya adik-adik. Nah, terus apalagi adik-adik? Harus mendengarkan dan patuh pada nasihat orang tua adik-adik. Kalau misalnya mama papanya bilang, belajar dulu baru main game. Belajarnya 1 jam, main gamenya 20 menit aja. Terus nanti kalau mamanya lagi di dapur nih, adik-adik, kan mama lagi nggak ngelihat, aku terusin aja main gamenya. Ayo, boleh atau enggak? Itu taat atau enggak sama firman Allah? Ayo. Nah, nggak boleh gitu ya adik-adik. Karena orang tua adalah wakil Tuhan Allah adik-adik. Nah, sekarang adik-adik, kita harus hidup taat sama firman Tuhan adik-adik. Percaya deh, kalau misalnya kita hidup taat akan firman Tuhan, pasti hidup kita akan dipenuhi sama berkat Tuhan adik-adik. Nah, adik-adik sekarang ini kita lagi berhadapan sama apa?
Pandemi ya adik-adik, pandemi COVID-19, Corona. Nah adik-adik, Depok itu masih dalam zona merah adik-adik. Kalau adik-adik keluar rumah nih harus pakai masker. Kalau adik-adik ngelihat orang-orang banyak yang nggak pakai masker, adik-adik harus jaga jarak adik-adik. Kalau bisa, adik-adik keluar rumahnya kalau ada perlunya aja deh. Kalau misalnya nanti ada keperluan yang mendesak, harus banget nih keluar rumah Kak. Oke, nggak apa-apa keluar rumah, tapi ingat 3M adik-adik. Apa 3M? M pertama apa? Memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Kalau adik-adik sudah pulang ke rumah, adik-adik langsung cuci tangan pakai sabun. Jangan sentuh-sentuh makanan. Jangan sentuh-sentuh mulut. Jangan sentuh-sentuh muka. Ya adik-adik ya. Terus yang ketiga apa? Menjaga jarak adik-adik. Nah selain itu, apalagi nih adik-adik yang bisa kita lakuin lagi? Taat sama orang tua apa aja adik-adik? Contohnya, jangan begadang, istirahat yang cukup. Jangan mentang-mentang masih sekolahnya online adik-adik. Besok kan aku bisa bangun siang. Oh no, nggak boleh adik-adik. Harus istirahat yang teratur. Makan makanan yang bergizi. Olahraga yang teratur. Nah adik-adik ketika kita taat sama perintah orang tua, kita taat juga adik-adik sama firman Allah. Nah adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam aktivitas ya. Aktivitasnya adik-adik, karena dia pengen adik-adik menulis ayat Alkitab terambil dari Kolose 3 ayat 20. Ayo dibuka Alkitabnya, karena dia ikutan buka deh. Kolose 3 ayat 20. Nih, karena dia bacain ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Nah, adik-adik, karena dia pengen adik-adik tulis ayat Alkitab itu di kertas HVS kosong, terus nanti dihias sebagus mungkin adik-adik. Kalau udah selesai, di baliknya adik-adik tulis minimal 3 komitmen adik-adik untuk hidup taat pada firman Allah. Apa? Karena dia kasih contoh satu aja deh. Karena dia ingin belajar taat untuk selalu berdoa sebelum dan sesudah bangun tidur. Minimal 3 komitmen ya adik-adik. Kalau makin banyak makin bagus. Tapi jangan lupa dilakuin, oke? Nanti dihias yang bagus. Kalau udah jangan lupa difoto dan dikirimkan ke grup WhatsApp Pekat PA. Demikian firman Tuhan hari ini adik-adik. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan syukur kita. Persembahan yang sudah adik-adik kumpulkan bisa disatukan dengan persembahan mama papa ya. Persembahan yang sudah terkumpul bisa juga dikirim ke gereja dari hari Selasa sampai hari Sabtu pada pukul 10 pagi sampai dengan 3 sore. Atau dapat ditransfer ke rekening gereja di bawah ini. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan Warta PA untuk minggu ini. Yang pertama, kami kakak-kakak layan PA Shalom Depok mengucapkan selamat bertambah usia untuk adik-adik dan kakak-kakak layan yang berulang tahun pada tanggal 9 sampai 15 November. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, minggu ini adik-adik diminta untuk menulis absen kehadiran di kolom komentar YouTube di bawah ini ya. Contohnya, Kezia kelas 1 sudah beribadah. Untuk adik-adik yang belum bisa menulis, bisa minta tolong mama papa atau orang yang mendampingi. Yang ketiga, adik-adik dan papa mama yang mendampingi adik-adik dalam IHMPA hari ini, jika ada kritik dan saran yang ingin disampaikan terkait IHMPA online, dengan sangat terbuka, bisa disampaikan ke kakak-kakak layan Pekat PA Shalom Depok via WhatsApp atau bisa mengisi link di bawah ini. Semua saran dan kritik dari adik-adik maupun mama dan papa akan kita terima dan nantinya akan kita terapkan dalam ibadah IHMPA online ini.
keempat, adik-adik jangan lupa minggu depan kita akan tetap beribadah lagi di ibadah online PKPA Shalom Depok jam 7 pagi di channel GPB Shalom Depok. Adik-adik dan kakak-kakak, gak kerasa ya ibadah kita ini udah mau selesai aja. Bener gak Kak Eca? Iya nih Kak Rachel. Nah, kakak harap firman yang sudah disampaikan tadi dapat adik-adik terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga pujian yang sudah kita panjatkan dapat diterima oleh Tuhan. Untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu penutup yang terambil dari Kidung Ceria 233, Yesus Menginginkan Daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenakannya. Nah, adik-adik, kita sudah bernyanyi, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari kitab Yesaya tadi adik-adik yang belajar tentang taat akan firman Tuhan, taat akan orang tua. Harus dengar-dengaran adik-adik, kalau orang tua bilang apa, harus dengerin. Jangan lawan orang tua ya adik-adik. Nah, adik-adik, kita sudah tiba nih adik-adik di penghujung ibadah pada hari ini. Sekarang kita mau berdoa penutup dulu ya adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu hari ini. Tuhan mengajarkan kami ya Bapa untuk taat kepada firman Allah, harus dengar-dengaran kepada kedua orang tua kami. Tuhan, sekarang kami ingin melanjutkan segala aktivitas kami Tuhan. Kiranya Kau berkati setiap aktivitas yang akan kami lakukan. Kiranya berkat yang berasal daripada Tuhan boleh ada dalam diri kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa kesalahan kami yang kami perbuat yang kurang berkenan Tuhan di hadapan Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa pakai masker ya adik-adik.